Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Elsa. Bagaimana kabarnya semua di rumah? Semoga semuanya sehat ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Di video kali ini, Bu Elsa akan membahas mengenai bab 2, yaitu barisan dan deret aritmatika. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi, siswa dapat menganalisis barisan dan deret aritmatika dengan benar. Di video pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai barisan aritmatika. Yang pertama ada pola dan barisan bilangan. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu barisan bilangan serta ada deret bilangan. Kita cari tahu dulu apa sih barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Kemudian, anggota bilangan barisan disebut dengan suku barisan. Bentuk umumnya yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai yang paling terakhir itu namanya UN, suku ke N. Contohnya ada barisan bilangan asli. Di sini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi contohnya bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada deret bilangan, yaitu penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Bentuk umumnya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik-titik tambah yang terakhir adalah UN, suku yang paling terakhir. Contohnya ada deret berhingga. Deret berhingga itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Dan deret tak hingga yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik. Bedanya apa sih? Kalau deret berhingga itu kita tahu akhirnya, suku terakhirnya itu ada berapa, yaitu di sini contohnya 13. Kalau deret tak hingga, suku yang paling terakhirnya itu tidak diketahui dan seterusnya sampai banyak. Jadi sampai tidak terhingga, seperti itu. Contoh, tuliskan 5 suku pertama dari barisan UN sama dengan 3N-1. Kita punya dikasih tahu rumus UN sama dengan 3N-1 yang ditanya 5 suku pertama. Ya udah, kita mulai dari suku pertama yaitu U1. Kita ganti N-nya dengan 1. 3 kurang 1, 2. Kemudian kita masuk ke suku kedua, kita ganti N-nya dengan 2. Karena dia suku kedua, berarti N-nya kita ganti dengan 2. 3 kali 2 kurang 1, yaitu 5. Kita masukkan selanjutnya suku ke 3. Kita ganti N-nya dengan 3, dapat 8. Suku keempat, U4. Kita ganti N-nya dengan 4, dapat 11. Dan yang terakhir, karena disuruh 5 suku pertama, berarti sampai suku ke 5. Kita ganti N-nya dengan 5, dapat hasilnya 4. Rumusnya mengikuti ini karena dia sudah diketahui rumusnya dari soal. Yang kedua ada barisan aritmatika. Tadi sudah didefinisikan apa itu barisan aritmatika di awal. Nah, sekarang barisan aritmatika ini mempunyai selisih yang sama antara dua suku yang berurutan. Jadi selisih tersebut disebut dengan beda. Nah, beda rumusnya adalah U2 dikurangi U1, atau bisa juga U3 kurang U2 atau U4 dikurangi U3. Pokoknya dia selisih antara dua suku yang berurutan. Yang besar dikurangi yang kecil sebelumnya. Seperti itu. Suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi ada berapa tuh bedanya antara suku kedua dengan suku pertama. Kemudian rumus suku ke N atau UN baris aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Atau dulu mungkin kalian ingatnya ANIP ya, bacanya biar ingatnya cepat gitu. UN sama dengan ANIP, A plus N min 1 kali B. UN ini suku yang ditanyakan. Kemudian A itu apa sih? A itu sama kayak U1, yaitu suku pertama.
pertama N-nya nomor suku keberapa yang ditanya, N-nya nomor sukunya, kemudian B-nya itu beda barisan. Jadi B yang tadi nyarinya U2 kurang U1. Contoh yang pertama, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke-N dan suku ke-10 dari sebuah barisan yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita cari suku pertama. Suku pertama itu adalah angka yang paling di depan, suku yang paling di depan yaitu 5. Kemudian setelah A kita cari B, itu lebih gampang. Cari B itu yang besar dikurangi yang kecil, bisa 10 dikurang 5, 15 kurang 10, 20 kurang 15, hasilnya akan sama. Pokoknya yang besar dikurangi yang kecil sebelumnya, ya, dikurangi sebelumnya. U2 dikurangi U1, 10 kurang 5 yaitu 5. Sekarang yang ditanya rumus suku ke N. Rumus suku ke N kita masukin, rumus UN itu ANIP. Kita masukin A sama B-nya berapa? A-nya tadi dapat 5, UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. A-nya masukin 5 ditambah N-1 dikali B. 5 tetap ditulis 5, ini 5 yang di luar, yang si B dikali masuk sama N. 5 kali N, 5N. 5 dikali min 1 min 5. Jadi 5 tambah 5N dikurangi 5. Ini coret ya, habis. Jadi rumusnya adalah 5N. Karena sudah punya rumus suku ke N, ini bisa nih kita cari suku ke 10. Berarti tinggal cari aja U10 sama dengan 5 pakai rumus yang ini. 5 kali 10 yaitu 50, seperti itu. Selanjutnya contoh nomor 2, untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak roda gigi masing-masing untuk barisan aritmetika yaitu 20, 25, 30, dan seterusnya sampai 120. Berapakah banyak roda gigi yang disediakan? Nah, di sini ada barisan aritmetika 20, 25, 30, dan seterusnya sampai 120. Kita cari tahu dulu unsur-unsurnya. Dari suku pertamanya, kita harus punya suku pertama atau A, yaitu suku yang paling depan yaitu 20. Kemudian kita cari bedanya, B, U2 dikurangi U1, 25 dikurangi 20 yaitu 5. Kemudian ini apa sih kalau yang terakhir? Ini 120, ini suku paling terakhir, berarti dia adalah UN. Kita masukin ke rumusnya, UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 20, N-1 karena N-nya kita nggak tahu berapa, tetap tuliskan dia N, dan B-nya kita ganti dia dengan 5. Nah, tadi UN kita punya nih suku paling terakhir yaitu UN, kita ganti dia dengan 120 sama dengan 20 ditambah 5 kali masuk 5 kali N, 5N, 5 kali N1 min 5. Jadi yang ada angkanya semua dikelompokin sama yang ada angkanya, yang ada hurufnya dia dikelompokin sama yang ada hurufnya. 120 dikurangi, ini pindahkan ke samping, ini plus, dikurangi jadi min, pindah jadi min. 120 min 20, 100. Ini min 5, pindah lagi ke kiri, 100 jadi plus 5 sama dengan 105. Jadi 5N sama dengan 105. N-nya adalah 105 dibagi 5 yaitu 21. Kemudian untuk contoh berikutnya, diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku keempat yaitu 17 dan suku ke-9 yaitu 37. Tentukan berapa suku ke-41. Nah, kita mulai dari suku yang keempat dulu ya. Suku keempat katanya adalah 17. Masukin rumus suku ke N. Masukin dulu dia ANIP. ANIP sama dengan 17. Kita ganti dengan yang diketahuinya aja. Di sini yang diketahui hanya nomor suku, kita ganti berarti N-nya dengan 4. 4 kurang 1B sama dengan 17. A tambah 3B sama dengan 17. Ini jadi persamaan 1. Jadi dari suku keempat sama dengan 17, kita peroleh A plus 3B sama dengan 17. Ini persamaan 1.
Selanjutnya suku ke-9 atau U9 sama dengan 37. Sama kayak tadi, kita masuki dulu di awal alif sama dengan 37. Nah, kita ganti n-nya, karena ini suku ke-9, berarti n-nya kita ganti dengan 9. A plus 9 kurang 1 dikali B sama dengan 37. A ditambah 3B sama dengan 37. Ini menjadi persamaan kedua. Yang selanjutnya kita bisa eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. A ditambah 3B sama dengan 17. Kemudian persamaan kedua A ditambah 8B sama dengan 37. Kita eliminasi, kita kurangi. Ini A sama A kurang A habis ya, coret. Tinggal 3 dikurangi 8, yaitu min 5. Min 5B sama dengan 17 dikurangi 37, min 20. Berarti B-nya min 20 dibagi min 5, yaitu 4. Nah, kita dapat nih B-nya 4. Kita substitusi bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Tapi di kali ini kita substitusinya ke persamaan 1 ya, karena angkanya lebih kecil. Ke persamaan 1, A tambah 3B sama dengan 17. Kita ganti B-nya dengan 4. A ditambah 3 kali 4 itu sama dengan 17. A ditambah 12 sama dengan 17. 12-nya pindah ke ruas kanan, jadi dikurangi. 17 kurangi 12 yaitu 5. Kita punya A, kita punya B, kita bisa cari U41. U41 sama dengan ANIP. U41 kita masukin A-nya tadi 5, N-nya itu apa? Nomor suku yang kecil sini. Nomor sukunya 40 dikurang 1 dikali B-nya, tadi kita dapat 4. Kita kerjainnya dari belakang dulu ya, karena dia ada yang dikurung sama ada yang dikali. 41 sama dengan 5 ditambah, kita hitung dulu nih, 41 kurangi 1, 40 kali 4. U41 sama dengan 5 ditambah 40 dikali 4, 160. Berarti U41 nya adalah 160 ditambah 5, yaitu 165. Nah, yang selanjutnya ada soal nomor 1 sampai nomor 4. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis matematikanya, kemudian kalian upload di Google Classroom. Untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Kalau misalnya ada yang ngerti atau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung, boleh PC ke WhatsApp Bahasa atau komen di bawah video ini. Gitu ya. Sekian aja video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.